Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ayat ini sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Ia berbicara tentang salah satu kebutuhan terdalam manusia, pemulihan hati. Setiap manusia pada suatu waktu dalam hidupnya akan mengalami luka hati. Luka itu bisa datang dari berbagai hal. Kehilangan orang yang kita kasihi, pengkhianatan dari orang yang kita percayai, kegagalan yang menghancurkan harapan, hubungan yang rusak, penolakan yang menyakitkan. Kadang luka hati tidak terlihat oleh orang lain. Kita bisa tersenyum dari luar, tetapi di dalam hati kita ada kesedihan yang dalam. Mazmur ini mengingatkan kita bahwa Tuhan melihat luka yang tidak terlihat oleh manusia. Ia melihat air mata yang tidak sempat kita ceritakan kepada siapapun. Ia melihat kesedihan yang kita sembunyikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa Ia menyembuhkan orang yang patah hati. Ini berarti Tuhan bukan hanya peduli pada kehidupan rohani kita, tetapi juga pada kondisi hati kita. Tuhan bukan hanya Tuhan yang besar dan berkuasa, tetapi juga Tuhan yang penuh belas kasihan. Mazmur 147 dimulai dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan bukan hanya pencipta alam semesta, tetapi juga pemulih hati manusia. Bayangkan kontrasnya. Tuhan yang menciptakan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya adalah Tuhan yang juga peduli pada satu hati yang terluka. Ia begitu besar, tetapi juga begitu dekat. Ayat ini juga mengatakan bahwa Tuhan membalut luka-luka mereka. Membalut luka adalah gambaran yang sangat pribadi dan penuh perhatian. Ketika seseorang terluka, luka itu perlu dibersihkan, dirawat, dan dibalut agar bisa sembuh. Proses itu membutuhkan waktu. Demikian juga dengan luka hati. Tuhan tidak selalu menyembuhkan luka hati secara instan. Kadang, Ia menyembuhkan melalui proses. Ia menyembuhkan melalui firman-Nya. Ia menyembuhkan melalui doa. Ia menyembuhkan melalui kehadiran orang-orang yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Ia menyembuhkan melalui pengalaman yang membentuk kita. Pemulihan hati bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi, tetapi Tuhan memberi kita kekuatan untuk tidak lagi dikendalikan oleh luka itu. Tuhan bisa mengubah luka menjadi kesaksian. Banyak orang yang hari ini melayani Tuhan dengan kuat justru pernah mengalami luka yang dalam. Namun Tuhan memakai pengalaman itu untuk membuat mereka lebih penuh kasih, lebih rendah hati, dan lebih peka terhadap orang lain. Mungkin hari ini Anda datang dengan hati yang terluka. Mungkin Anda merasa sulit percaya lagi. Mungkin Anda merasa kecewa kepada orang lain, bahkan mungkin kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan Anda. Tuhan adalah penyembuh hati. Ia tidak menolak hati yang patah. Justru hati yang hancur sering menjadi tempat di mana kasih Tuhan dinyatakan dengan paling nyata. Mazmur lain berkata bahwa korban yang berkenan kepada Tuhan
adalah hati yang hancur dan remuk. Artinya, Tuhan tidak mencari orang yang tampak kuat dari luar, tetapi orang yang datang dengan hati yang jujur. Ketika kita membawa luka kepada Tuhan, kita memberi Dia kesempatan untuk bekerja. Pemulihan mungkin tidak terjadi dalam satu malam, namun setiap langkah bersama Tuhan membawa kita lebih dekat kepada kesembuhan. Hari ini, jangan menutup hati Anda dari Tuhan. Datanglah kepadanya dengan segala luka dan kesedihan Anda. Biarlah Tuhan membalut luka itu dengan kasih-Nya. Pengakuan iman kita hari ini sederhana, namun penuh pengharapan. Tuhan, Engkaulah yang menyembuhkan hatiku yang terluka. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau melihat setiap luka yang ada di dalam hati kami. Engkau tahu kesedihan yang kami simpan dan air mata yang tidak terlihat oleh siapapun. Hari ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Sembuhkanlah hati kami, pulihkanlah jiwa kami, dan balutlah setiap luka dengan kasih-Mu. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang memulihkan dan memberi harapan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.